Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ingkang kula hormati Ketua DKM Nurul Huda Wirapanjunan beserta jajaran pengurus yang lain, mudah-mudahan selalu berada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah salat subuh ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal, tetapi insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang amat singkat ini mari kita selalu menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menjadi hamba yang terpilih dari sekian hamba Allah yang pandai bersyukur. Salah satunya kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan tausiah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilampahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan kita yang ada di majelis ini mudah-mudahan termasuk umat Kanjeng Nabi yang istiqamah, ajeg, kukuh, tidak pernah kemudian mencela-mencela dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah menyampaikan materi ini di hadapan Bapak Ibu sekalian, atau mungkin di YouTube saya sudah saya sampaikan. Satu saat ketika Kanjeng Nabi melakukan wukuf, dan ini disinyalir wukuf yang terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, di hadapan 140.000 jamaah haji ketika itu, dengan menggunakan unta Al-Qaswa. Kanjeng Nabi menyeruak di hadapan 140.000 jamaah ketika itu. Lalu kemudian unta Al-Qaswa itu berhenti di Bukit Namirah. Jamaah ketika itu berpandangan satu sama lain dan tidak henti-hentinya melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Al-Qaswa berhenti, lalu kemudian Nabi di hadapan 140.000 jamaah menyampaikan, ayyuhan nas isma'u qawli, wahai sekalian manusia, dengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan 140.000 jamaah ketika itu. Dengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Pirengaken napa ingkang kula badhe sampaikan dumateng panjenengan sami, capai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya tidak tahu, capai Kanjeng Nabi, apakah setelah peristiwa ini saya akan bisa bertemu lagi dengan para bapak ibu sekalian di tempat ini,
di majelis ini pada saat yang sama seperti ini. Lalu hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil meneteskan air mata, Kanjeng Nabi mengusap air mata dalam keadaan sedih. Nabi mengatakan kembali di hadapan para jamaah haji ketika itu, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ayyu yaumin hadza. Sampai Kanjeng Nabi, hari apakah ini? Ketika itu jamaah menjawab serempak kompak di hadapan Nabi, yaumun haram ya Rasulullah, hari yang mulia ya Rasulullah, hari yang haram ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi menyampaikan kembali, ayyu yaumin hadza. Baru kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan lagi, ayyu baladin hadza, negeri apakah ini, tempat apakah ini? Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baladun haram ya Rasulullah, tempat yang haram ya Rasulullah, tempat yang mulia ya Rasulullah. Lalu kemudian yang ketiga Nabi menyampaikan kembali di hadapan para jamaah haji itu, ayyu syahrin hadza, bulan apakah ini? Lalu jamaah kemudian menjawab serempak di hadapan Rasulullah, syahrun haram ya Rasulullah, bulan haram ya Rasulullah, bulan yang mulia ya Rasulullah. Hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kembali meneteskan air mata kesedihan Rasulullah di hadapan para jamaah ketika itu, dengan tegas Kanjeng Nabi menyampaikan, ayyuhan nas, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Hadirin, apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan jamaah haji ketika itu, dengan nada yang sangat lirih Kanjeng Nabi mengatakan, fa inna dima'akum, darahmu, wa amwalakum, hartamu, wa a'radakum, kehormatanmu, haramun, haram, suci, mulia, kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Sampai Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darahmu, hartamu, kehormatanmu sesama muslim, sesama mukmin, haramun, haram, mulia, suci, tidak boleh ditumpahkan darah sesama muslim, tidak boleh menjarah harta sesama mukmin, tidak boleh menghancurkan, merendahkan, menjatuhkan kehormatan sesama muslim, sesama mukmin. Kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Seperti mulianya hari ini, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mulianya tempat ini, sampai Kanjeng Nabi, seperti mulianya hari ini, sampai Kanjeng Nabi, bulan ini, sampai Kanjeng Nabi. Hadirin rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi yang kemudian ini disinyalir sebagai detik-detik terakhir mangkatnya Kanjeng Nabi kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal. Haji ini disinyalir haji yang terakhir yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Apa wasiat yang terakhir yang disampaikan terakhir kepada kita sekalian? Fa inna dima'akum, kita tidak boleh saling membunuh, kita tidak boleh untuk saling menumpahkan darah hanya karena perbedaan pandangan. Hanya karena pandangan kita berbeda, interpretasi kita berbeda, tafsir kita berbeda, pilihan kita berbeda. Jangan ditumpahkan darah kita, jangan ditumpahkan permusuhan kita hanya persoalan-persoalan yang kecil di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan saling mengambil dengan tanpa hak harta sesama mukmin, sesama muslim, tidak boleh sampai Kanjeng Nabi. Kita diikat dengan iman yang sama, kita diikat dengan asyhadu an la ilaha illallah yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau jatuhkan kehormatan sesama muslim dan sesama mukmin. Jangan menghardik sesama muslim, sesama mukmin. Jangan menjatuhkan kehormatan sesama saudara kita di hadapan saudara-saudara kita yang lain. Tidak boleh sampai Kanjeng Nabi. Dan ini amanat Kanjeng Nabi di akhir hayatnya. Tidak boleh saudara kita dijatuhkan kehormatannya, harga dirinya di hadapan orang lain. Kahurmati yaumikum hadza, sampai Kanjeng Nabi. Wa fi baladikum hadza, wa fi syahrikum hadza, sampai Kanjeng Nabi. Seperti mulianya tempat ini ketika wukuf, seperti mulianya di bulan Zulhijjah ketika melaksanakan ibadah haji, ketika mulianya hari ini, sampai Kanjeng Nabi. Tidak boleh umat Islam menumpahkan darah, saling bermusuhan. Umat Islam menjatuhkan kehormatan sesama umat Islam. Tidak boleh, sampai Kanjeng Nabi. Lalu sampai Kanjeng Nabi sampaikan ini kepada yang lain. Fa'addaha miraran, berkali-kali Kanjeng Nabi menyampaikan ini di hadapan jamaah. Sampaikan kepada yang lain, sampaikan kepada yang lain. Kalau ada yang tidak hadir, sampaikan ini wasiat saya kepada mereka yang tidak hadir. Ayo getok tular, sampaikan kepada mereka, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Betapa pentingnya ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, menyangkut persaudaraan kita sesama muslim, sesama mukmin. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kembali ketika wukuf di Arafah itu? Hadirin, sampai Kanjeng Nabi dengan nada yang agak lirih juga Nabi menyampaikan, siapa yang disebut muslim di antara kalian? Sampai Kanjeng Nabi. Siapa yang disebut sebagai seorang muslim itu? Sampai Kanjeng Nabi. Para sahabat ketika itu tidak ada yang mampu menjawab, menunggu apa yang disampaikan oleh Rasulullah kembali. Ini dalam bahasa Indonesia kemudian disebut dengan kalimat retoris. Kalimat retoris itu pertanyaan kemudian dijawab kembali oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak membutuhkan jawaban dari yang lain. Ketika Nabi menyampaikan pertanyaan, siapa di antara kalian yang disebut sebagai seorang muslim? Lalu kemudian Kanjeng Nabi menjawab, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Ibu, siapa yang disebut sebagai seorang muslim? Sampai Kanjeng Nabi. Bapak, ini pertanyaan Kanjeng Nabi disampaikan kepada kita sekalian. Siapa yang disebut sebagai seorang muslim? Nabi tidak menyebutkan definisi seorang muslim, tidak. Tetapi Nabi kemudian memberikan indikator-indikator siapa yang disebut sebagai seorang muslim. Kanjeng Nabi mengatakan, al-muslimu, seorang muslim itu adalah indikatornya, cirinya adalah man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seseorang itu disebut sebagai seorang yang berislam, disebut sebagai seorang muslim. Cirinya adalah, pertama, man saliman nasu min lisanihi, orang yang mampu menyelamatkan orang lain dengan lidahnya, orang yang tidak mau menyakiti orang lain dengan lisannya, orang yang tidak mau kemudian membuat hati para tetangga saudaranya tersakiti hanya karena lidahnya, lisannya, mulutnya, omongannya. Ini sampai Kanjeng Nabi, bukan sampai Mas Duki. Kanjeng Nabi min lisanihi. Lalu yang kedua, wayadihi, dengan tangannya dia bisa menyelamatkan orang lain. Dengan kekuasaannya dia bisa mensejahterakan rakyatnya. Karena yadun itu bisa jadi tangan, bisa jadi kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi artinya apa? Kalau kita belum mampu menyelamatkan orang lain dengan lisan kita,
Kalau kita masih menyakiti tetangga kita dengan lisan kita, dengan lidah kita, meminjam bahasa Kanjeng Nabi, kita belum disebut sebagai seorang muslim. Belum, dereng. Jadi kalau dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, masih belum bisa menyelamatkan, mengangkat mereka dari kemiskinan, mengentaskan mereka dari ketidakberdayaan, meminjam bahasa sampai Kanjeng Nabi, kita belum disebut sebagai seorang muslim. Lalu selanjutnya, hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi mengajukan pertanyaan kembali di hadapan para jamaah haji. Hadirin jamaah sampai Kanjeng Nabi, siapa yang disebut sebagai seorang mukmin? Kalau yang pertama tadi Kanjeng Nabi menyampaikan pertanyaan, siapa yang disebut sebagai seorang muslim yang berislam itu? Lalu pertanyaan yang kedua, hadirin ibu bapak ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi menyampaikan pertanyaan, siapa yang di antara kalian yang disebut sebagai seorang mukmin, beriman? Lalu seperti pertanyaan yang sama, jamaah tidak ada yang mampu menjawab ketika itu, sambil menunggu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijawab oleh Rasulullah ketika pertanyaannya siapa yang disebut sebagai seorang yang beriman? Sampai Kanjeng Nabi, al-mu'minu man aminan nasu fi amwalihim wa anfusihim. Seseorang yang disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah itu, capai Kanjeng Nabi, man aminan nasu fi amwalihim wa anfusihim. Mereka yang membuat rasa aman orang lain dengan keberadaan harta yang dimilikinya dan dirinya, sehingga kemudian membuat orang lain merasa aman. Artinya apa, hadirin rahimakumullah? Kalau keberadaan kita belum memberikan rasa aman kepada saudara-saudara kita, membuat gelisah saudara-saudara kita, membuat tidak tentram keberadaan kita di hadapan saudara-saudara kita yang lain, meminjam bahasa Kanjeng Nabi, kita belum disebut sebagai orang yang beriman. Harta kita belum membuat orang lain berasa aman, diri kita belum membuat rasa aman orang lain. Artinya Kanjeng Nabi menyampaikan kepada kita sekalian, kita belum disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, satu saat seorang guru besar UIN Bandung, Profesor Afif Muhammad, bermalam di Kanada. Kanada itu bukan negara Islam Bapak Ibu sekalian, bukan. Tapi satu malam ketika bermalam di satu rumah penduduk di Kanada, dia heran mendapati rumah orang-orang di Kanada pintunya tidak pernah dikunci kalau malam. Ketika Prof. Afif Muhammad bertanya kepada tuan rumah yang memiliki rumah ini, beliau menyampaikan, kenapa pintu rumahnya tidak pernah dikunci? Dia malah berbalik bertanya, kenapa harus dikunci kalau kondisinya aman? Hadirin, kalau ini terjadi di Indonesia, kalau ini terjadi di Wirapanjunan yang mayoritas beragama Islam, ketika pintu rumahnya tidak dikunci, ketika motor-motornya tergeletak di halaman rumahnya masing-masing, apa yang terjadi? Habislah rumah kita seisinya. Lalu kemudian kita tidak menyalahkan maling, orang kemudian menyalahkan kita, kenapa rumahnya tidak dikunci, memberikan fasilitas kepada maling untuk masuk ke rumah kita. Kanada bukan negara Islam, hadirin rahimakumullah, tapi tiap malam penduduknya merasa aman. Amana yu'minu imanan. Kata iman akar katanya sama dengan kata aman. Jadi kalau kemudian penduduk negeri ini belum merasa aman, kalau kemudian masyarakat Wirapanjunan belum merasa aman, itu artinya meminjam bahasa Kanjeng Nabi, kita belum disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat ada sahabat saya sama di Kanada, ketika di halte bus, di halte mobil, menunggu mobil, karena saking buru-burunya
lalu kemudian dia langsung naik ke bis. Lalu sesudah sampai ke satu tujuan, dia baru ingat dia bawa kamera dan kameranya tertinggal di halte bus itu. Lalu karena mindset Indonesia, dia buru-buru balik lagi naik bis untuk ke tempat yang sama. Apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Kamera yang tadi tertinggal di halte bis itu tidak bergeming sedikit pun, tidak berubah sedikit pun, masih ada kameranya di halte bus yang tadi dia tinggal itu. Pertanyaan saya hadirin rahimakumullah, kalau itu terjadi di kita, di Wirapanjunan, di Indonesia, wudu, jam tangannya ditinggal, HP-nya ditinggal, selesai wudu buru-buru ingin mengejar sholat jamaah, balik maning ning tempat wudu, apa yang terjadi? HP jam tangan sudah melayang, hilang, baru 2 menit 3 menit. Begitu di bel, HP Anda di luar jangkauan, sudah jauh. Aduh, Indonesia hadirin rahimakumullah, Wirapanjunan hadirin rahimakumullah, yang mayoritas beragama Islam. Kalau kemudian penduduknya belum merasa aman, itu artinya meminjam bahasa Kanjeng Nabi, kita belum disebut sebagai seorang mukmin. Sekali lagi, ini hadirin rahimakumullah yang disampaikan oleh Rasulullah yang mulia di hadapan para jamaah. Ini 14 abad yang lalu, di hadapan 140.000 jamaah ketika itu, Kanjeng Nabi menyampaikan ini semua. Saya ingin menyampaikan kembali, melakukan stressing di akhir pembicaraan ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Catatan saya yang terakhir adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Fa inna dima'akum, jangan menumpahkan darah, jangan saling bermusuhan. Wa amwalakum, jangan mengambil harta sesama muslim dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak hak. Jangan menjatuhkan kehormatan sesama muslim, jangan menjelek-jelekan harga diri sesama mukmin. Tidak boleh, sampai Kanjeng Nabi. Menjatuhkan harga diri saudara-saudara kita di hadapan yang lain, tidak boleh, sampai Kanjeng Nabi. Haramun, haram. Kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya bulan ini, tempat ini, dan hari ini, sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, apa yang disampaikan ini menjadikan acuan kita, sebab kita mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kecuali kita sudah mendeklarasikan bahwa Muhammad bukan Nabi kita, bahwa Kanjeng Nabi bukan panutan kita, bahwa umat kita kemudian tidak lagi berafiliasi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kecuali itu dilakukan, tidak ada masalah. Tetapi sepanjang kita syahadatnya sama, yang kita sembah sama, sholatnya sama, maka tidak boleh diantara kita saling bermusuhan, menjatuhkan harga diri sesama muslim, sesama mukmin. Hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf, sejatinya ini adalah sebuah kewajiban dakwah untuk disampaikan kepada kita sekalian. Kalau kemudian Bapak Ibu tidak berkenan, paling tidak ini menasihati diri saya sendiri, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nyangkol terhadap diri saya secara pribadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.